Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sika Nila Rahma, NIM 1806020003 dari kelas Teknik Informatika Pagi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ketiga algoritma genetika dengan judul Optimasi penerimaan pegawai baru PT Sinergi Informatika Semen Indonesia menggunakan algoritma genetika. Dengan desain terdiri dari representasi kromosom dengan biner 8 bit, jumlah individu 10 kromosom, jumlah generasi 3 generasi dengan fungsi fitness sebagai berikut. Di sini menggunakan metode seleksi yaitu roulette wheel. Di PT Sisi membutuhkan 2 karyawan baru untuk bekerja di perusahaan mereka. PT Sisi mengajukan sebuah kriteria kepada pelamar jika ingin masuk ke perusahaan mereka. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama menguasai codec Nether, menguasai REST-API, dan menguasai jQuery atau AJAX. Ada 10 pelamar yang ingin melamar ke PT Sisi. Pelamar memberikan CV-nya masing-masing untuk memberikan data diri ke perusahaan. Di dalam CV tersebut terdapat presentasi skill. Perusahaan menentukan standar presentasi yang harus dicapai pelamar di setiap skillnya, yaitu codec Nether sebesar 50%, REST-API 55%, dan jQuery sebesar 60%. Proses evolusi yang pertama yaitu pembangkitan populasi awal. Dengan 10 kromosom, di sini menggunakan biner 8 bit. Masing-masing kita masukkan. Kemudian langkah yang kedua adalah menghitung fitness dan probabilitas populasi awal. Dengan rumus fitness seperti ini, 60 dikurangi 50 ditambah 70 dikurangi 55 ditambah 85 dikurangi 60 dibagi 3 dengan hasil 16,66 sekian. Begitu juga dengan yang di bawahnya. Kemudian probabilitas ini didapatkan hasil dari fitness dibagi total fitness. Kemudian didapatkan hasil seperti ini. Kemudian total probabilitas dijumlahkan menjadi 1. Langkah yang ketiga yaitu seleksi alam dan kawin silang kromosom terpilih. Menggunakan kita mencari bilangan acak terlebih dahulu antara range 1 sampai 100 didapatkan seperti ini. Kemudian bilangan acak yang pertama muncul angka 61 yaitu angka 1 kromosom terpilih adalah individu nomor 6. Bilangan acak 93 kromosom yang terpilih individu 10, bilangan acak 32 kromosom yang terpilih individu 4 karena 32 berada di antara range 31 sampai 42. Kemudian bilangan acak 100 kromosom yang terpilih adalah individu 10, bilangan acak 22 individu 3, bilangan acak 85 individu 9, bilangan acak 30 individu 3, bilangan acak 98 individu 8, bilangan acak 60 individu 6, kemudian yang terakhir bilangan acak 75 individu 8. Kemudian menentukan probabilitas crossover dengan mencari bilangan acak antara 0 sampai 1 dengan keterangan berada dalam rentang nilai probabilitas crossover 0,5 sampai 0,9 sehingga kawin silang dilakukan. Nah, ini yang berada di antara range antara 0,5 sampai 0,9 adalah 0,74540, 0,88016 dan 0,7362 sehingga dilakukan kawin silang dengan cara menukarkan 4 digit yang belakang dengan 4 digit yang belakang di bawahnya ini. Kemudian ini ditukarkan. Panjang gen sama dengan 10 induk dikali 3 kromosom dikali 8 gen didapatkan 240. Dilakukan mutasi 20% dari panjang gen, yaitu 20% dikali 240 dari panjang gen didapat hasil 48 dengan probabilitas mutasi yaitu 0,6.
Kemudian kita bangkitkan nilai acak antara 0 sampai 1 sebanyak 48 dan kemudian kita lakukan bilangan acak juga antara range 1 sampai 240 sebanyak 48, didapati seperti ini. Nilai probabilitas yang lebih dari 0,6 tidak dilakukan mutasi, sedangkan nilai probabilitas yang di bawah 0,6 akan dilakukan mutasi. Kemudian kita lakukan mutasi seperti contoh seperti nomor 108. Kita lakukan mutasi 108 ini. Yang asalnya 1 kita mutasi, kita tukar menjadi 0. Yang lainnya juga sama caranya. Kemudian setelah dilakukan mutasi didapati populasi baru dari generasi 1 seperti ini. Kemudian dari generasi 1 kita melanjutkan ke generasi 2 dengan cara sama, yaitu yang pertama pembangkitan populasi awal. Kemudian setelah pembangkitan populasi awal kita menghitung fitness dan probabilitas populasi awal sama seperti yang di generasi 1. Setelah menghitung fitness dan probabilitas populasi awal, kemudian kita melakukan seleksi alam dan kawin silang kromosom. Berada dalam rentan nilai probabilitas crossover 0,5 sampai 0,9 sehingga kawin silang dilakukan. 0,54467 serta 0,77074 dan 0,68626 dilakukan kawin silang, sedangkan 0,01267 dan 0,15830 tidak dilakukan kawin silang karena tidak berada di antara range 0,5 sampai 0,9. Kemudian langkah yang keempat adalah crossover dengan menukarkan 4 digit belakang yang atas dengan yang bawah. Setelah itu panjang gen sama dengan 10 induk kali 3 kromosom kali 8 gen sama dengan 240. Kemudian dilakukan mutasi 20% dari panjang gen, yaitu 20% dikali 240 sama dengan 48 dengan nilai probabilitas mutasi sama dengan 0,6. Kita bangkitkan nilai antara 0 sampai 1 sebanyak 48 dengan acak. Kemudian kita acak juga antara 1 sampai 240 sebanyak 48. Kemudian kita lakukan mutasi seperti di generasi pertama. Setelah dilakukan mutasi, kita dapati populasi baru dari generasi kedua seperti di gambar ini. Kemudian yang terakhir yaitu generasi ketiga, sama seperti generasi 1 dan 2, yaitu kita yang pertama melakukan pembangkitan populasi awal. Setelah populasi awal dibangkitkan, kemudian yang kedua yaitu menghitung fitness dan probabilitas populasi awal. Sama nilai probabilitas jika ditotal sama dengan 1 dengan total fitness 532. Kemudian yang dilakukan adalah seleksi alam dan kawin silang kromosom terpilih. 0,03146 tidak dilakukan kawin silang dikarenakan tidak berada di antara range nilai probabilitas 0,5 sampai 0,9. Kemudian setelah dilakukan seleksi alam dan kawin silang, kita lakukan kawin silang di langkah keempat di crossover. Setelah crossover dilakukan, didapati panjang gen sama dengan 10 dikali 3 kromosom dikali 8 sama dengan 240. Kemudian dilakukan mutasi 20% dari panjang gen, 20% dikali 240 sama dengan 48 dengan nilai probabilitas mutasi sebesar 0,6. Kemudian kita bangkitkan lagi antara 0 sampai 1 sebanyak 48 kali dan antara 1 sampai 240 sebanyak 48 kali.
dengan nilai probabilitas 0,6. Setelah itu kita lakukan mutasi jika berada di bawah 0,6. Setelah dilakukan mutasi, didapati hasil populasi baru dari generasi ketiga seperti ini. Kemudian ini presentasi skill dalam persen. Nah, setelah didapati hasil populasi baru, kemudian kita cari nilai fitnessnya. Dari 10 individu, nilai fitness tertinggi yaitu individu pertama dan individu 8. Individu pertama dengan total fitness jumlah 147 dan dan individu ke-8 136. Kesimpulan dari perhitungan di atas yaitu dari tahapan perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa individu 1 dan individu 8 mempunyai nilai fitness tertinggi dibandingkan dengan individu yang lainnya. Oleh sebab itu, individu 1 dan individu 8 berhak atau diterima bekerja sebagai karyawan di PT Sisi atau Sinergi Informatika Semen Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.